Shalom, berjumpa lagi dalam Renungan Harian HKBP Maranatha Rawalumbu. Hari ini Kamis 17 Desember 2020. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Kamis 17 Desember 2020, terambil dari Matius pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-11. Matius 11 ayat 11, demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan yang tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis, namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penantian atau menunggu sesuatu bagi sebagian orang merupakan hal yang menjengkelkan. Saudara, kalau menanti, apalagi menanti sesuatu yang tidak pasti, mungkin saudara akan bosan, saudara akan malas, atau mungkin saudara akan menggerutu. Namun berbeda halnya jika kita menanti sesuatu yang pasti. Sesuatu yang pasti yang memberikan sukacita besar kepada kita. Contoh, seorang ibu yang sedang mengandung anaknya, walaupun dia harus menanti 9 bulan dengan segala kesusahan, dari mulai ngidam, lalu kemudian mungkin perutnya kram-kram, bahkan sampai ketika ingin melahirkan sekalipun, si ibu merasakan kesakitan yang luar biasa. Namun walaupun demikian, penantian yang 9 bulan itu tidak pernah dirasakan berat oleh seorang ibu. Malah yang ada, mereka menantikan dan menikmati setiap detik, setiap momen, sang buah hati berkembang dalam rahimnya. Itulah bedanya kalau kita menanti sesuatu yang tidak pasti dengan menanti sesuatu yang pasti. Yang tidak pasti akan mendatangkan kebosanan, kemalasan, gerutu, dan yang lain hal. Namun jika penantian yang pasti mendatangkan sukacita, maka penantian itu akan kita jalani dengan penuh sukacita. Saudara-saudara, kita sudah masuk dalam masa penantian Advent. Dan sebentar lagi penantian ini akan berakhir. Namun Advent bukan hanya mengingatkan kita pada kedatangan Kristus dalam bentuk atau dalam wujud bayi mungil yang lahir di kandang Bethlehem. Advent juga mengingatkan kita tentang penantian akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan kita tahu bahwa ketika Allah memberikan janji bahwa Dia akan datang, Allah tidak pernah PHP-in kita atau menjadi pemberi harapan palsu. Itu artinya apa? Artinya kita menjalani penantian yang pasti. Pasti ada buahnya, pasti akan datang, dan pasti akan berbuah manis. Dalam menantikan Sang Juru Selamat itu, Allah memberikan berbagai tanda kepada manusia. Salah satunya adalah sosok Yohanes Pembaptis yang namanya disebutkan dalam nats hari ini. Yohanes Pembaptis adalah dia yang membuka jalan bagi datangnya Mesias ke dunia ini. Dia yang memberitakan pertobatan sebelum Mesias datang untuk memberi keselamatan. Oleh sebab itu dikatakan, dari semua yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada yang tampil yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun Yohanes Pembaptis yang besar ini pun ternyata di sorga tidak ada apa-apanya. Karena dia yang terkecil dalam kerajaan sorga sekalipun jauh lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Saudara-saudara, apa yang mau dikatakan oleh ayat ini?
Ternyata penantian yang kita sedang jalani adalah penantian yang luar biasa. Penantian yang diawali oleh pemberitaan seorang yang besar untuk menantikan seorang yang besar bukan di dunia ini, tetapi seorang yang besar di sorga, yaitu Yesus Sang Kristus itu. Oleh sebab itu saudara-saudara, mari kita isi masa penantian ini dengan penuh sukacita. Kita lakukan hal-hal yang baik, kita lakukan hal-hal yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Bukan hanya berdandan menghias rumah kita, menghias penampilan kita, tetapi yang paling penting adalah mendandani hati kita. Karena itulah makna penantian Advent yang sesungguhnya. Tuhan memberkati saudara. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau pada hari ini kami boleh disapa oleh firman-Mu. Melalui penantian dalam 4 minggu Advent ini Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan telah menolong kami sampai di minggu Advent yang ketiga ini. Di mana kami sebentar lagi penantian itu akan menjadi kenyataan, yaitu kelahiran Sang Juru Selamat. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur karena penantian kami tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Kami tahu apapun yang kami siapkan dalam masa Advent ini Tuhan, itu akan berbuah manis pada waktunya kami merayakan kelahiran Sang Juru Selamat untuk menebus dosa kami. Walaupun mungkin Tuhan, tahun ini kami akan merayakan dengan cara yang sungguh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Mungkin kami akan merayakannya secara online dan mungkin juga sukacita atau kemeriahan Natal itu tidak seperti tahun-tahun yang lalu. Namun kami percaya Tuhan, itu tidak mengurangi semangat kami dalam penantian ini. Dan itu tidak mengurangi sukacita kami untuk menyambut kelahiran Tuhan. Oleh sebab itu berkatilah kami tetap setia dalam penantian ini. Berkatilah seluruh jemaat-Mu Tuhan yang menyaksikan renungan harian pada saat ini. Berikan kami semua kesehatan dan peliharalah kami dengan rezeki yang cukup daripada Tuhan. Berkatilah setiap jemaat-Mu yang dalam proses studi mereka. Tuhan yang berikan kepintaran dan hikmat. Bagi yang bekerja, Tuhan berkati pekerjaan kami. Bagi kami yang sudah berumah tangga, berkati rumah tangga kami Tuhan. Anak-anak kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bagi jemaat-Mu yang terbaring sakit, biarlah Tuhan menyembuhkan sakit penyakit mereka. Bagi yang berbeban berat, Tuhan yang kuatkan dan berikan mereka jalan keluar. Bagi yang berduka cita, Tuhan hiburkan hatinya. Dan yang tepat pada hari ini berulang tahun, Tuhan tambahkan panjang umur, kesehatan dan sukacita dalam hati mereka. Dengarkanlah doa kami ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Terimalah berkat dari Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai engkau pada hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.